Saatnya ngobrol sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya sahabat sehat? Berjumpa kembali program Ngobrol Sehat bersama saya Alfianita untuk edisi hari ini. Seperti biasa ya, program Ngobrol Sehat akan menghadirkan obrolan sehat dipersembahkan oleh Alpha Propolis, membantu menjaga daya tahan tubuh. Bersama saya sekarang telah hadir produk konsultan kita dari BSK Group, ada Mbak Shirley. Halo. Halo Mbak Anita. Halo, apa kabarnya Mbak Shirley? Baik, sehat ya. Dan juga saat ini kami berdua ya. Nah, sahabat sehat silahkan dapat bertanya selama talkshow ini berlangsung melalui nomor telepon 0811-556-1019. Sekali lagi silahkan bertanya ya di 0811-556-1019. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WhatsApp dan juga bisa telepon langsung. Saat ini kita memiliki tema yang berbeda tentunya dari yang kemarin. Yang kemarin kita menjawab pertanyaan dari sahabat sehat yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Nah, kalau saat ini kita akan membahas dengan obrolan sehat solusi kendalikan gula darah Anda. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ini sebelumnya mengenai gula darah, tapi kita segera untuk mendengarkan penjelasan selengkapnya bagaimana sih solusinya untuk mengatasi atau mengendalikan gula darah kita agar tidak berlebihan ya, agar kita juga tidak gampang sakit untuk kemudian hari. Langsung aja kita dengarkan penjelasan dari Mbak Shirley. Iya, baik Mbak Anita, hari ini kita bakal bahas gimana nih solusi ya kendalikan gula darah. Kalau kita suka dengar istilah gula darah ya, biasanya itu terkait dengan sakit diabetes. Nah, kenapa? Karena pada orang yang memiliki gula darah yang tinggi itu artinya memang dalam darahnya orang tersebut memiliki kandungan gula ya yang memang sangat tinggi sehingga disebut dengan gula darah. Biasanya tadi saya katakan terkait dengan seseorang yang menderita diabetes. Kenapa bisa? Karena yang bersangkutan banyak mengkonsumsi makanan manis ya, gula, kemudian karbohidrat seperti itu. Jadi akibatnya apa? Akibatnya banyak tumpukan gula atau glukosa ya. Jadi gula yang kita makan itu akan menjadi dalam bentuk glukosa dalam darah kita. Nah, semua itu dari mana? Dari makanan yang kita makan, dari karbohidrat yang kita makan, kemudian diubah ya menjadi senyawa yang lain, yaitu dalam bentuk glukosa. Nah, biasanya glukosa tadi berasal dari dalam darah ya, dari dalam makanan ya. Kemudian karena kelebihan ya, jumlahnya lebih dari cukup di atas kebutuhan yang dibutuhkan tubuh kita, maka glukosa tadi tidak stabil dan yang lebih berbahaya lagi, glukosa ini tadi tersimpan dalam tubuh kita, tersimpan dalam darah kita. Nah, kenapa bisa? Karena tadi pemecahan hasil dari sekresi daripada makanan yang kita makan. Kalau seseorang mengalami kelebihan ya, gula darah atau zat gula dalam tubuhnya itu bisa berakibat terhadap masalah kesehatan yang kita semua sudah tahu yang disebut dengan diabetes. Kalau seseorang mengalami penyakit diabetes ini bukan penyakit infeksi, namun penyakit diabetes ini banyak sekali ya diidap oleh masyarakat ya, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri, hampir seluruh belahan dunia. Dan penyakit diabetes merupakan salah satu penyakit yang lumayan tertinggi ya, sehingga bisa mengakibatkan banyak sekali komplikasi terjadi dalam tubuh seseorang. Apalagi di masa pandemi seperti ini COVID-19 yang juga ya menurut penelitian Amerika Diabetes Association paling terbanyak 80% mereka yang mengidap diabetes dia lebih rentan terkena COVID. Kenapa? Karena dalam tubuhnya mereka sendiri sudah mengalami ketidakstabilan, mengalami gangguan, sehingga mudah dan rentan terkena atau terdampak terhadap infeksi atau virus. Nah, malahan yang lebih parah lagi begini, ternyata kuman dan bakteri termasuk virus COVID-19 ya, mereka mengambil makanan ya, bahkan mereka bisa berkembang biak dengan sangat cepat dan sangat kuat. Karena apa? Karena mendapat asupan makanan. Di mana? Dalam gula darah tadi, dalam gula yang tertumpuk di dalam pembuluh darah kita, sehingga virus ini menjadi lebih kuat. Itu sebabnya kenapa pada orang yang mengalami diabetes ya, ketika mereka terkontaminasi, kemudian mereka terdampak dengan virus COVID-19, mereka lebih mengalami penyembuhan yang lebih lama, malahan bisa mengalami komplikasi yang lebih banyak. Dan yang ketiga ya, masa recovery-nya jauh lebih panjang. Sehingga apa? Sehingga memang
diminta ini ya, diminta kepada masyarakat yang memang memiliki penyakit baik itu komorbid ya, penyakit bawaan maupun memang penyakit diabetes seperti ini, mereka memang harus berhati-hati, yaitu dengan cara meningkatkan imunitas mereka. Karena kan begini ya, kalau virus itu masuk, dia akan berkembang, sel daripada virus itu akan berkembang dan menempel pada sel tubuh manusia, di mana lewat darah, masuk lewat darah kita, kemudian dia mengalir ke seluruh tubuh kita, sehingga semua bagian bisa mengalami atau terdampak pada infeksi ya. Kemudian begini, karena dia hidup dalam sel darah kita, karena dia hidup dalam sirkulasi darah kita ya, dalam pembuluh darah kita ada gula ya. Gula inilah yang menjadi makanan mereka, sehingga mereka lebih kuat, mereka lebih mampu bertahan dalam tubuh seseorang yang mengidap atau memiliki penyakit diabetes. Oke, jadi seperti itu penjelasan untuk di awal kita ya, untuk sahabat sehat. Mungkin ada sahabat sehat juga yang ingin berbagi cerita juga boleh ya Mbak Shirley ya. Iya, boleh banget. Nah, jadi mengenai pengalamannya, mungkin keluarganya atau riwayat dirinya sendiri juga boleh ya. Nah, sekarang Nita mau tanya nih Mbak Shirley, kira-kira gula darah ini bisa hilang nggak ya? Dan juga gimana sih cara normalkannya? Tapi ditahan dulu ya, karena sesaat lagi. Untuk itu sahabat sehat silahkan kirimkan pertanyaannya juga boleh di 0811 556 1019 ya. Jadi jangan kemana-mana, program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Sudah tahu belum bahwa tidak semua propolis itu sama kualitasnya? Sesuai standar SNI, propolis yang baik itu harus mengandung total polifenol minimal 1000 mg per kilogram loh. Kenapa total polifenol ini menjadi penting? Karena senyawa inilah yang membantu tubuh melawan bakteri dan virus, mengendalikan kadar gula dan kolesterol dalam darah, mencegah kanker, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, biar kamu nggak salah pilih, ini dia Alpha Propolis dengan kandungan total polifenol 1600 mg per kilogram, jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan SNI. Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Info Alpa. Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen. Itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen. Itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis. Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Kembali lagi program Ngobras edisi kali ini tentunya masih bersama saya Alfianita dan juga Mbak Shirley selaku dari produk konsultan BSK Group. Kembali juga Nita ingatkan, bagi Anda yang ingin mendapatkan produk Alpha Propolis bisa di apotek dan toko obat herbal terdekat di wilayah Anda atau di radio kesayangan yang menyiarkan talkshow ini berlangsung ya. Bisa hubungi call center juga untuk tanya-tanya lebih lanjut, konsultasi lebih lanjut mengenai Alpha Propolis di 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323
0811-235544. Dan untuk bertanya saat talkshow ini berlangsung bisa juga di 0811-556-1019. Sekali lagi 0811-556-1019. Masih dengan pembahasan yang sama, bagaimana solusi untuk kendalikan gula darah Anda. Nah, tadi Nita bertanya ya dengan Mbak Shirley ya. Iya. Jadi bagaimana sih kira-kira untuk menormalkan ya gula darah, dan apakah gula darah itu bisa hilang gitu? Iya, baik Mbak Anita. Jadi memang sebenarnya gula darah ini memang dibutuhkan oleh tubuh kita, tetapi tidak dalam batas yang berlebihan. Sehingga apa? Sehingga kita harus mengontrol dengan cara apa? Dengan cara mengatur pola makan ya. Yang jelas yang pertama adalah mengatur pola makan. Jika pola makan kita baik, pola makan kita sehat, maka kita tidak akan memiliki kadar gula yang berlebihan dalam tubuh kita. Karena tadi ketika kadar gulanya tersimpan, tertimbun, biasanya terjadi orang itu gemuk, ya, susah bergerak, males ya, kemudian gampang sakit. Nah, ini kenapa? Karena tadi banyak tumpukan-tumpukan dalam tubuh mereka termasuk gula yang nggak diperlukan oleh tubuh. Bahkan yang lebih parah lagi, dia akan memperberat kerja daripada insulin ya, yaitu di bagian pankreas kita. Dalam tubuh kita ada bagian yang memproduksi insulin, namanya pankreas. Pankreas memproduksi insulin gunanya untuk apa? Untuk memetabolisme gula dalam tubuh kita. Kalau gulanya kebanyakan, maka insulin juga harus banyak diproduksi. Nah, kalau insulinnya nggak cukup, yang ada apa? Tidak mampu dipecah semua gula ini. Akibatnya apa? Gula tertumpuk. Nah, masalahnya kita kan makan lagi. Nah, kalau kita makan lagi, gula yang ada sudah ada tertumpuk, kemudian yang baru masuk lagi. Akibatnya apa? Obesitas. Kemudian yang lain bisa sakit penyakit. Kemudian bisa menghambat atau menjadi penyakit dalam pembuluh darah kita. Bisa namanya kolesterol, bisa namanya asam urat, dia macam-macam akan banyak rentetannya ya. Iya, banyak rentetannya. Nah, ini yang berbahaya dalam tubuh kita. Itu sebabnya yang pertama kita harus kontrol ya. Memang gula darah itu bukan berarti dia diabetes ya. Kalau sudah menjadi diabetes itu biasanya dia gula darahnya sudah di atas 200. Nah, makanya saya sarankan untuk memeriksakan ya gula darah kita. Kalau gula darah kita paling besar atau maksimal 100 ya, itu 8 jam setelah kita makan, kemudian kita periksa. Jika dia 100, itu dia maksimal 100 ya, itu masih bisa normal. Tetapi kalau dia di atas 100, bisa jadi ada indikasi kita memiliki gula darah yang tinggi. Kalau misalnya kita sudah selesai makan nih, kita memang nggak sempat puasa ya, atau biasanya gini, paginya kalau kita makan malam ya, paginya setelah 8 jam kemudian kita bisa periksakan gula darah kita. Sekarang udah ada alatnya sendiri ya, gampang kita bisa periksakan di rumah. Nah, kalau dia setelah makan, kita harus puasa dulu selama 2 jam. Jadi setelah makan gak boleh makan lagi selama 2 jam. Kemudian setelah itu diperiksa. Kalau dia di bawah 140 berarti masih normal. Kalau sudah di atas 140 atau 150 ke atas, ada indikasi ya kita mengalami diabetes. Nah, karena tadi kalau sudah seseorang mengalami diabetes, nah ini akan berdampak pada kesehatan yang buruk di masa yang akan datang. Itu sebabnya yang pertama, cara kontrolnya gimana nih? Cara kontrolnya makan makanan yang sehat ya, makanan yang berserat, buah-buahan, karbohidratnya diganti ya kan. Kemudian kita kontrol dengan cara apa lagi? Olahraga yang pasti. Kenapa bisa dengan olahraga? Karena kalori yang tersimpan yang tidak terpakai oleh tubuh kita harus dibantu. Tidak hanya dengan memecahkan insulin, karena kalau insulinnya nggak cukup ya, karena banyaknya tadi kebanyakan gula yang masuk, akibatnya kita harus berolahraga ya kan. Kalau kita nggak mau olahraga, kita nggak mau bergerak, kita nggak bakar kalori kita, maka lama-kelamaan ini akan menumpuk, dan penumpukan ini yang menjadi penyakit dalam tubuh kita. Bisa kram-kram ya, bisa kebas, bisa kesemutan. Ini awal-awal saja ya, awal-awal. Kenapa? Karena tadi gula darah itu kan sebenarnya kalau nggak kepakai dia harus dibuang. Kalau dia nggak dibuang, dia sudah jadi limbah kan dalam tubuh kita. Limbah yang nggak dibuang sama kayak kita di rumah, kita punya sampah. Sampah nggak dibuang, dibiarkan menumpuk, akibatnya apa? Pasti kan lingkungan rumah jadi tidak baik, mengundang sakit penyakit. Hal yang sama terjadi dalam tubuh kita. Limbah dalam tubuh kita yang seharusnya dibuang tidak dibuang. Kenapa? Karena tadi lama-kelamaan penumpukan dan terjadinya kerusakan dalam metabolisme tubuh kita. Insulin tidak bisa membuang gula darah kita. Menumpuk, lama-lama pankreas juga ikut rusak. Kalau sudah ini terganggu, maka yang lain akan kena. Ginjal bakal kena. Kemudian yang lain seperti sistem peredaran darah, akan terjadi hipertensi ya. Kok pusing-pusing
pusing ya, kok pegal-pegal ya. Ini semua gejala-gejalanya gitu. Jadi kita harus waspada, hati-hati. Karena gini, dampak daripada naiknya gula darah ini bahkan bisa mengalami stroke loh ya, bahkan bisa mengalami stroke, bisa ke arah sana. Jadi pintu gerbangnya itu dulu. Kalau kita nggak jaga di depan, maka nanti bisa menuai masalah di masa yang akan datang. Kontrol makanan kita, kemudian makan yang sehat, bergerak ya, olahraga. Jadi olahraga itu nggak harus angkat beban, pergi nge-gym, nggak harus. Jadi bergerak saja, bergerak ya. Kemudian sesuatu yang mengeluarkan energi gitu, sesuatu yang membakar kalori. Misalnya saya punya seorang teman ya, lumayan besar badannya ya, tingginya 150 cm, kemudian berat badannya sekitar 80 kilo. Ini jadi dia agak pendek tapi dia gemuk gitu ya. Nah, satu kali dia memang nggak bisa, karena dia punya baby, dia nggak bisa keluar rumah. Akibatnya apa? Akibatnya dia punya niat ya, akibatnya dia di rumah dia kerja tapi sambil bergerak seperti orang berlari kecil-kecil. Workout ya? Iya, workout di rumah seperti bergerak kecil-kecil, kakinya seperti berlari padahal dia nggak lari. Tapi dia lakukan rutin. Wah, saya sampai pangling lihat dia sudah langsing lagi. Dia nggak keluar rumah. Jadi kita tuh kita tuh suka punya banyak alasan ya, nggak mau olahraga, nggak mau bergerak. Padahal sekarang ini zaman sekarang udah banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa bantu kita olahraga dari rumah. Kemudian nggak boleh stres ya. Kalau kita stres, ini akan memicu hormon kortisol. Hormon kortisol ini mengikat, kemudian mengganggu metabolisme kita, mengganggu kerja insulin dalam tubuh, terutama di area pankreas kita. Lebih baik kita happy ya, kemudian kita kelola emosi kita dengan baik, jangan sampai hidup dalam emosi negatif, tapi terus berpikir yang baik, yang positif. Kemudian jangan lupa mengkonsumsi yang namanya alpha propolis ya. Hindari rokok, hindari alkohol, hindari obat-obatan yang nggak perlu ya, kimia sintetik, karena itu memperberat beban daripada tubuh kita. Dan dibantu dengan mengkonsumsi alpha propolis. Oke, nah jadi memang kita kalau seandainya tidak terkena penyakit-penyakit yang lainnya Mbak Shirley ya, tapi kita harus jaga di depan tadi seperti Mbak Shirley sampaikan, itu juga benar sekali untuk sahabat sehat. Nah, kira-kira gejalanya bagaimana sih Mbak untuk kita mengetahui gula darah kita gitu? Kalau kita udah kira-kira gula darahnya udah mulai naik gitu, gejala apa sih yang biasanya kita rasakan? Ya, kalau seseorang memiliki gula darah yang mulai naik ya, macam-macam, manifestasinya macam-macam. Jadi bisa mengalami yang namanya badan cepat pegel ya, kemudian kok cepat lapar ya, kemudian cepat banyak buang air kecil. Jadi poliuri, polipagi, polidipsi namanya itu istilahnya. Jadi dia itu suka kencing ya, gampang haus gitu. Padahal udah minum banyak tapi kok gampang haus. Kemudian suka buang air kecil dan dia cepat lapar. Kenapa orang gini, glukosa yang kalau kita makan manis ya, itu memicu tubuh menjadi pengen makan lagi. Makanya kenapa orang yang suka makan manis dia cenderung obesitas, karena glukosa yang terendap dalam tubuh kita itu merangsang kita untuk memiliki nafsu makan lagi. Sehingga memang kalau kita makan manis ya, coba saja, kalau nggak percaya coba, jadi makan manis nanti nggak lama pasti pengen lagi, pengen lapar dan lapar. Jadi pemicunya itu glukosa dalam darah kita, sehingga tubuh akan bereaksi untuk meminta kembali. Nah, tubuh sudah keenakan gitu ya, sudah dibantu terus asupan gulanya, tapi nggak pernah dibakar. Akibatnya tadi, nah tubuh kita ini kan automatically dia pandai dan pintar, secara otomatis diciptakan Tuhan, bisa memetabolisme, kemudian memberikan sinyal, memberikan sebuah mekanisme dalam tubuh kita secara otomatis. Kalau kita nggak aware, kita nggak perhatikan tubuh kita, maka yang tadi kita nggak mau gerak, maka kok bisa ya sudah makan kok lapar lagi ya. Itu karena tadi efek daripada glukosa yang kita makan yang menumpuk dalam tubuh kita. Oke, terima kasih Mbak Shirley, penjelasannya memang banyak ya rentetannya ya. Banyak banget memang Mbak. Jadi ini baru sedikit banget. Bisa terjadi mata kabur ya, kemudian suka tidur ya kan, kemudian nanti badan lemes, pegel, kesemutannya banyak lah ya. Jadi cepat lelah ya. Nah, ngomongin soal gula darah gitu ya, kan ada juga nih buah-buahan yang manis-manis gitu Mbak Shirley. Kira-kira buah-buahan apa nih yang harusnya yang kita makan? Kadang kan ada juga gula tinggi yang terdapat dalam buah gitu. Nah, jadi biar teman-teman lebih tahu aja, atau memang itu nggak jadi pantangan, yang pokoknya buah aja. Nanti kita akan bahas lagi yang Mbak Shirley ya. Nah, untuk itu sahabat sehat jangan kemana-mana, program Ngobras akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Hai healthy people, kamu sudah jaga kesehatan hari ini belum? Yuk jaga kesehatan di masa sulit, perkuat imun dengan mengkonsumsi alpha propolis.
Caranya gampang kok. Cukup larutkan alpha propolis ke dalam air minum sebanyak 6 tetes 3 kali sehari. Alpha propolis siap menjaga daya tahan tubuh dan melawan virus pengganggu. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan alpha propolis dengan menghubungi kami di nomor 0812 2323 5544. 0812 2323 5544. Alpha propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Tahukah Anda sejuta manfaat propolis? Selain menghasilkan madu, sarang lebah juga bisa diolah menjadi propolis. Diperkirakan dari 200.000 ekor lebah hanya menghasilkan 20 gram propolis per tahun. Dan di setiap satu tetes propolis mengandung bioflavonoid yang setara dengan 500 buah jeruk. Kini telah hadir Alpha Propolis. Alpha Propolis kaya akan vitamin dan mineral yang berguna sebagai antioksidan, antibiotik alami yang dapat membantu melawan berbagai macam penyakit, mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jaga selalu kesehatan dan daya tahan tubuh Anda dengan rutin mengkonsumsi Alpha Propolis. Cukup larutkan ke dalam air minum sebanyak 6 tetes 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Untuk info dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 23 23 5544 0812 23 23 5544. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Kembali di program Ngobras edisi kali ini dan tentunya masih bersama saya Alfianita dan juga dengan Mbak Shirley yang masih stay di sini untuk menjelaskan solusi untuk pengendalian atau mengendalikan ya gula darah Anda. Nah, sesuai dengan produk yang kita bahas hari ini bisa didapatkan di apotik dan toko obat terdekat di wilayah Anda atau di radio menyiarkan talk show ini berlangsung bisa hubungi call centernya untuk konsultasi lebih lanjut dan untuk saat ini kita masih membuka pertanyaannya di 0811 556 1019. Sekali lagi ya 0811 556 1019. Ini ada pertanyaan masuk nih dari sahabat sehat Mbak Shirley, kita sampaikan ya. Iya, silakan. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Harti Lubi dari Curup Sidoarjo Bengkulu. Ya mau tanya Mbak katanya, gula darahnya di bawah 100 gimana? Soalnya aku cuma 98 gitu. Jadi kira-kira mungkin maksudnya Harti Lubi ini normal atau tidak atau bagaimana ya gitu. Oke, kita akan jawab ya Harti Lubi. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan pertanyaannya. Iya baik, terima kasih Harti Lubi ya. Harti Lubi ini laki-laki atau perempuan ya? Harti Lubi ini ibu ya, ibu Harti Lubi. Terima kasih Ibu Harti Lubi yang telah merespon ya. Jadi begini Ibu, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa jika seseorang ingin memeriksakan gula darahnya, yang pertama jika gula darah itu diperiksa sebelum makan atau puasa kurang lebih 8 jam ya. Jadi kita makan terakhir sore, kita tidur, kemudian besok pagi kita kemudian periksa ya. Jika maksimal ya paling besar itu 100, di atas 100 itu bisa jadi kita punya indikasi diabetes karena sudah itu 8 jam puasa ya. Kemudian ada juga pemeriksaan gula darah yang begini. Dia puasa kurang lebih 2 jam setelah makan. Kalau dia 2 jam setelah makan ya 140 maksimal. Kalau di atas 140, 150 ke atas dia punya indikasi gula darahnya berarti mengarah kepada gula darah yang tinggi atau diabetes. Kemudian kalau dia diperiksakan ya kurang lebih 5 jam setelah dia makan, jika gula darahnya di paling besar atau paling maksimal itu 90 ya, 70 sampai 90 itu masih bisa dikatakan normal. Kalau dia di bawah itu, di bawah 70 atau di atas 90 ya, kurang lebih di atas 90 misalnya 110, dia sudah 5 jam puasa. Nah ini bisa dikatakan indikasi adanya gula darah yang tinggi. Jadi kalau tadi Ibu
Harti ya, Ibu Harti, jika Ibu melakukan pemeriksaannya berapa jam ini dulu ya kan? Kalau misalnya Ibu melakukan pemeriksaannya sudah mengalami atau menjalani 8 jam puasa ya, masih normal. Dia di bawah 84 baru dikatakan gula darahnya rendah. Kalau orang punya gula darah rendah, Mbak, itu dia biasanya sempoyongan ya, dia kurang bisa fokus, dia lemes, kemudian gampang berdebar-debar ya, rasa seperti apa ya, seperti lapar gitu ya, rasanya seperti orang lapar kalau belum makan ya, itu geredekan ya, apa ya, geredekan itu gemeteran ya kan, gemeteran, kemudian bingung, nggak bisa konsentrasi, rasanya juga seperti mau oleng ya, mau pingsan begitu, itu kalau hipoglikemi atau kekurangan gula. Nah, tapi jika tadi saya katakan indikasinya kalau dia sudah 8 jam puasa, maksimal 100 ya, 84 sampai 100 itu masih normal. Di atas itu punya indikasi diabetes. Kalau dia 2 jam puasa, 100 di atas 100, di atas 140 ya, di atas 90 sampai 140, di atasnya masih kalau sudah di atas 140 ke atas 150 ada indikasi diabetes. Kalau dia 5 jam puasa ya, 70 sampai 90 ada normal. Kalau di atas itu berarti ada indikasi diabetes. Itu sebabnya buat Ibu Harti, boleh Bu dikonsumsi alpha propolisnya. Kenapa? Karena pada alpha propolis itu mengandung polifenol ya. Kemudian dia mengandung senyawa propolis yang sangat baik. Jadi kalau kita memiliki gula darah yang tinggi, pada alpha propolis dia itu memecah gula darah kita, dalam darah kita itu glukogen atau glukosa ya, diubah menjadi lebih kecil senyawanya, yaitu menjadi aglikon, sehingga dia bisa dibuang oleh tubuh kalau dia nggak kepake. Lewat mana? Lewat ginjal kita, kemudian lewat dan keluar melalui pembuangan air kencing ya, atau saluran defekasi melalui feses. Jadi lebih segar badannya, kemudian bangun pagi lebih enak, lebih ringan ya. Ada orang kadang-kadang bangun pagi ya pegel banget badannya, kemudian ada yang bangun pagi rasanya kayak cepet lapar, pengen makan. Nah ini sudah indikasi berarti penumpukan dalam gula darah dalam tubuhnya itu banyak. Kemudian mulai masih muda ya, mulai mengalami mata kabur. Ini juga bisa, apalagi pada anak-anak zaman sekarang ya. Jadi nggak usah tunggu tua dulu baru kita konsumsi alpha propolis. Justru dari awal, dari muda. Di sini punya indikasi ya, sejak umur 2 tahun ke atas sudah bisa diberikan. Jadi bagi anak-anak juga, apalagi lifestyle anak-anak zaman sekarang suka makan manis ya, minuman-minuman cepat saji, boba dan segala macam ya. Perubahan daripada menu-menu yang begitu luar biasa daripada kopi, sekarang menjadi lifestyle anak-anak muda kita, bahkan anak-anak remaja. Makanan-makanan yang cantik-cantik ya, yang indah-indah performanya di foto ya, ini juga seperti makanan-makanan snack begitu, itu semua banyak mengandung gula. Jadi perhatikan, justru dari sekarang sudah harus, karena gini, orang baru aware, baru sadar ya ketika dia merasakan sesuatu, waktu tubuhnya memberikan sinyal kayak misalnya pegel ya, pusing, puyeng, lemes. Nah baru kemudian kenapa ya saya luka kok nggak sembuh, luka kok susah sembuh. Nah ini semua efek daripada tingginya gula darah. Jadi harus dikontrol. Yang paling aman adalah mengontrol lewat makanan ya, mengontrol lewat makanan, kemudian memberikan asupan alpha propolis supaya gula itu bisa dipecah, lebih kecil, bisa dibuang oleh tubuh begitu. Oke, terima kasih Mbak Shirley. Mungkin tadi yang seperti Mbak Shirley sampaikan, kalau gula darahnya rendah sebenarnya 98 masih normal ya Mbak ya. 98 iya, 98 ya, masih normal. 84 paling dia rendah kalau dia 8 jam puasa. Oke, dan juga apakah sebelumnya Ibu Harti Lubi ini mengalami sempoyongan atau biasa-biasa aja? Kalau biasa-biasa aja mungkin gak usah khawatir kali ya. Iya. Jadi kalau itu masih aman. Tapi kalau ngerasa ada yang berbeda, bisa mungkin dikonsultasikan kembali ya, dan juga bisa juga nanti tanya-tanya dengan call center Alpha Propolis kita di 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Baik nih ya, apakah nanti ada yang mau bertanya lagi juga akan kita tanggapi. Semoga aja jawaban dari Mbak Shirley ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Harti Lubi. Terima kasih sebelumnya Mbak Shirley, dan juga terima kasih sebelumnya untuk Harti Lubi yang sudah memberikan pertanyaan buat kita. Dan jangan kemana-mana sahabat sehat, program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Boy
Boy. Ri. Alah boy. Pagi-pagi udah ngelamun aja. Sana tuh dipanggil sama Pak Bagas. Hah, Pak Bagas? Kamu disuruh ke ruangannya sekarang. Buruan, Gi. Oh, Pak Bagas pagi-pagi gini udah manggil-manggil aja. Kenapa sih? Belakangan ini aku kok lemes ya. Padahal udah tidur yang cukup. Wah, jangan-jangan kolesterolmu naik tuh. Oh, aku ini nggak tua-tua banget tahu. Kolesterol itu nggak cuma dialami orang tua aja loh, tapi juga usia muda. Gaya hidup dan pola makan yang kurang sehat bisa menyebabkan gangguan kesehatan akibat kolesterol tinggi. Dan ini bisa mengancam siapapun tanpa kenal usia. Hati-hati loh, kolesterol yang tinggi bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh nggak bisa diterima oleh otak. Ih, kamu jangan nakutin gitu dong, Ri. Terus gimana nih? Biar aku bisa seger lagi nih. Sahabat sehat, tahukah Anda apa yang menyebabkan seseorang bisa lebih mudah sakit dibandingkan orang lain? Jika sistem imun lemah, tubuh tidak dapat mempertahankan diri dari berbagai ancaman kesehatan. Imunitas menjadi prioritas pada masa pandemi seperti sekarang. Apalagi di musim pancaroba, tubuh juga butuh kekebalan untuk menghadapi perubahan musim dan cuaca. Di antara tips sehat meningkatkan imunitas tubuh, berolahraga, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan rutin minum Alpha Propolis. Alpha Propolis mampu mengendalikan kadar gula dan kolesterol, mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes tipe 2, mengurangi kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik, juga meningkatkan imun tubuh. Ri, makasih ya. Saran kamu kemarin untuk minum Alpha Propolis ternyata emang top Marco top. Oh iya, sama-sama Boy. Tapi kemarin kamu dipanggil sama Pak Bagas, emang kenapa sih? Kemarin ternyata Pak Bagas juga badannya lagi lemes. Terus minta tolong sama aku untuk cari solusinya. Jadi aku kasih Alpha Propolis deh. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Alpha Propolis. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Info Alpha. Alpha Propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul. Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Kembali lagi program Ngobras edisi kali ini bersama saya Alfianita dan juga Mbak Shirley. Kembali juga Nita ingatkan kembali ya. Jadi tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan buat teman-teman atau sahabat sehat yang ingin memperoleh produk Alpha Propolis, silakan bisa sampaikan di call center kita, mau juga ada di apotek dan toko obat terdekat di wilayah Anda, atau di radio kesayangan yang menyiarkan talk show ini berlangsung. Bisa hubungi call centernya ya di 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Nah, kita kembali lagi dengan pembahasan kita ya untuk solusi mengendalikan gula darah Anda. Nah, Mbak Shirley tadi sempat
kita habis menjawab ya pertanyaan dari Harti Lubi, ada satu yang hampir aja Nita lupa ya. Untuk gula darah kan ada juga nih buah-buah yang katanya mengandung gula darah tinggi seperti pisang, anggur, leci, delima atau nanas. Kira-kira ini benar nggak sih Mbak Shirley, atau memang ada buah-buah yang disarankan untuk bisa menurunkan kadar gula darah kita? Iya, memang kalau misalnya kita berkata bahwa makan buah bisa menyebabkan gula darah naik, sebenarnya itu tidak benar ya, tidak benar. Saya katakan tidak benar. Kenapa? Karena memang buah-buahan itu diciptakan Tuhan ya. Jadi memang sebagai makanan manusia. Zaman dulu manusia nggak makan burger ya kan, nggak makan seperti zaman kita sekarang ya, spaghetti, kemudian atau kita makan mie instan, nggak. Zaman dulu ya makannya buah-buahan, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan. Nah, tapi kenapa kadang-kadang makan buah ya bisa menyebabkan orang diabetes. Jadi begini, ada buah-buahan yang kemudian dicangkokkan dan diubah. Zaman dulu ya makan buah, contoh zaman dulu makan buah anggur. Buah anggur itu yang benar ada bijinya. Semua buah biasanya ada bijinya, benar ya? Nah, ada nggak sih buah yang nggak ada bijinya? Ada, tapi biasanya itu khusus gitu. Jarang ya. Jarang. Jadi beberapa buah memang banyak buah mengandung ada bijinya. Memang ada beberapa buah yang nggak ada bijinya. Tetapi rata-rata buah itu ada bijinya. Tetapi begini, kemudian karena kehebatan manusia ya, kepintaran, kecanggihan teknologi dan buah pemikiran manusia, kemudian dicangkoklah ya beberapa buah yang kemudian tidak mengandung biji. Misalnya contohnya apa? Anggur. Ya, buah anggur ada kan yang anggur tidak mengandung biji. Ini merupakan buah anggur yang sudah diolah ya, yang sudah digabungkan ya dengan proses menggunakan teknologi pertanian sedemikian rupa ya, sehingga lahirlah buah anggur yang tidak memiliki biji. Nah, kenapa sih Tuhan ciptakan buah itu ada bijinya? Sebenarnya untuk mengontrol kita ya, mengontrol kita makan buah-buahan. Kalau kita makan anggur nggak ada bijinya enak banget loh. Kita makan, ambil banyak makan terus, tiba-tiba dampaknya apa? Bisa jadi batuk. Coba saja teman-teman atau sahabat sehat yang makan buah anggur yang ada bijinya sama yang nggak ada bijinya. Kalau kita makan anggur yang ada bijinya nggak apa-apa. Tapi kalau kita makan anggur yang nggak ada bijinya, itu rasanya enak banget dan mau lagi lama-lama kemudian kita rasa besoknya agak seret ya di area tenggorokan kita. Kenapa? Karena dulu saya begitu. Jadi saya belajar, ternyata kalau kita makan buah-buahan yang kemudian mengandung ini buah-buahan yang sudah diolah ya sedemikian rupa dengan kecanggihan teknologi, kecanggihan sistem pada pertanian, begitu menyebabkan buah-buah ini diolah kembali, diatur sedemikian rupa, dicangkokkan, diproduksi tanpa mengandung biji. Memang lebih mudah, lebih enak dan lebih cepat dimakan, tetapi tetap ada efeknya dibandingkan memang benar-benar buah yang tumbuh secara natural begitu ya, mengandung biji. Terus kemudian gini, kenapa buah-buahan kok bisa berdampak terhadap naiknya gula darah? Karena biasanya mereka mengolahnya dengan jus ya, ada kemudian ditambah gula. gula. Biasanya begitu, ditambah gula. Makanya kemudian kalau kita makan buah-buahan saja tidak mengandung apa-apa, justru malah sehat gitu ya. Tetapi ketika kita tambahkan gula, tambahkan susu, ditambahkan madu, bahkan ya. ada juga yang pakai pencokan, pakai kecap gitu. Ada ya. yang pakai kecap, ada pakai kecap ya. Jambu contohnya ya, jambu kan ada airnya ya. Jadi pakai kecap gitu-gitu. Indonesia banget ya. Saya baru tahu itu. Jadi memang biasanya kalau orang tambahkan madu malah sehat, tapi kalau ditambahkan susu, creamer, kemudian ditambahkan gula, nah ini dia menjadi berubah ya, fungsinya berubah. Karena gini, gula dalam buah-buahan itu bisa disekresi oleh tubuh kita, bisa diterima, bisa diabsorpsi dengan baik, bisa dimetabolisme dengan baik. Karena gulanya ini gula yang mudah dipercaya dan diserap. Tetapi kalau gula pada sesuatu yang ditambahkan lagi ya, maka ini yang menjadi bahaya, bahkan bisa mencetus pemicu diabetes. Oke, nah itu tadi penjelasan kita ya. Jadi untuk makan buah tidak masalah, bahkan tidak ada juga buah yang mengandung gula darah tinggi. Kalau memang mau makan buah, makan aja buahnya, karena buah juga sebenarnya tidak mengandung lemak tapi banyak mengandung air ya. Ya, banyak mengandung serat dan air. Justru kalau kita makan pagi ya, kalau orang diabetes makan gula makan buah ya pagi, misalnya buah pisang, itu mengandung kalium. Biasanya orang yang memiliki gula darah tinggi kalau bangun pagi dia udah gemeteran, dia cepat lapar, cepat haus, dan dia pengen makan begitu ya. Nah ini kita siasati, pagi makan buah,
jangan langsung hajar apa itu karbo ya kan, roti. Kemudian kalau rotinya gandum nggak apa-apa. Tapi kalau sudah makan roti manis, makan biskuit manis, pakai kemudian susu, pakai susu, ya. minumnya teh manis atau minumnya kopi manis. Nah, ini sudah juga bahaya. Kemudian misalnya kalau pagi kita makan makan buah pisang ya, pisang Ambon misalnya, itu bagus sekali karena pisang malah tinggi kalium. Kalium ini yang membuat kita menjadi memiliki energi. Jadi energi dari kalium itu, bukan dari glukosa, apalagi dari glukosa yang dari karbohidrat begitu. Iya, bahkan kalium juga bisa untuk menguatkan tulang dan gigi ya, Mbak Shirley betul ya. sekali, tulang dan gigi, karena juga kalium juga ada kalsiumnya, ya kan begitu. Oke, terima kasih Mbak Shirley, menarik ya untuk kita bahas kan sahabat sehat ya. Dan juga jangan kemana-mana, satu segmen lagi akan menemani kita, tentunya di program Ngobras akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Info Alpa. Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia. Dan alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Demikian info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Tahukah Anda sejuta manfaat propolis? Selain menghasilkan madu, sarang lebah juga bisa diolah menjadi propolis. Diperkirakan dari 200.000 ekor lebah hanya menghasilkan 20 gram propolis per tahun. Dan di setiap satu tetes propolis mengandung bioflavonoid yang setara dengan 500 buah jeruk. Kini telah hadir Alpa Propolis. Alpa Propolis kaya akan vitamin dan mineral yang berguna sebagai antioksidan, antibiotik alami yang dapat membantu melawan berbagai macam penyakit, mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jaga selalu kesehatan dan daya tahan tubuh Anda dengan rutin mengkonsumsi Alpa Propolis. Cukup larutkan ke dalam air minum sebanyak 6 tetes 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Untuk info dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 23 23 5544 0812 23 23 5544. Alpa Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Alpa Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan kembali lagi juga perlu Ngobras edisi kali ini di segmen kita yang terakhir ya. Terima kasih banyak sebelumnya untuk sahabat sehat sudah bertanya. Dan kali ini kita akan membahas kesimpulan yang sudah kita bahas dari pertama sampai di segmen akhir ya. Mbak Shirley, bagaimana nih untuk tanggapannya yang sudah kita tanggapi dari Ibu Harti Lubi. Kemudian sudah kita bahas juga untuk solusi, untuk makanan apa saja yang baik ya untuk kita makan, dan juga buah-buahan yang juga tentunya ya bisa menyehatkan tubuh kita, apalagi dengan Alpa Propolis. Kesimpulannya bagaimana Mbak Shirley? Ya, kesimpulannya ketika kita memiliki gula darah yang tinggi ya, solusinya adalah mengendalikannya. Nah, hal yang paling tepat yang kita bisa gunakan untuk membantu mengendalikan gula darah kita adalah dengan mengkonsumsi propolis. Kenapa? Karena begini, propolis ini sudah diteliti ya. Propolis ini memiliki sebuah efek yang dapat mengobati diabetes,
diabetes, bahkan bisa mengontrol gula darah kita. Bahkan propolis ini sudah dikatakan merupakan pengobatan herbal terbaik ya. Dengan jika digabungkan, misalnya contoh kita minum kunyit ya, kunyit rebusan, kemudian diberi propolis, kemudian kita minum jahe diberi propolis, kita makan jamu-jamuan diberi propolis, itu merupakan pengobatan yang paling bagus ya. Ini menurut penelitian ya. Kenapa? Karena memang propolis ini bisa membantu mengobati bahkan mengontrol gula darah jika seseorang yang mengalami diabetes. Bahkan tidak hanya itu ya, pada seseorang yang memiliki atau pasien yang memiliki diabetes bisa mereka terjadi namanya luka ya, luka di gusi, itu paling baik diobati dengan apa? Dengan propolis. Kemudian jika memiliki penyakit-penyakit seperti gula, ini biasanya berdampak pada luka-luka ya di area lain. Misalnya gampang luka di area gusi, sariawan ya. Itu kan nggak gampang ya nyembuhinya. Kalau nggak punya gula yang tinggi, kita mudah sembuh tubuh kita. Kenapa? Karena ada namanya fibrinogen ya. Pembentukan fibrinogen ini dia dipengaruhi oleh kadar gula dalam darah kita. Nah, kalau kadar gulanya tinggi, maka jaringan yang membentuk fibrinogen ya, kemampuan darah membentuk fibrinogen ini lambat. Sehingga kenapa? Karena orang yang memiliki diabetes itu mereka lambat sembuh, lukanya lambat sembuh. Bahkan kadang-kadang mereka baru sadar waktu terjadi keparahan, terjadi infeksi di level yang lebih tinggi. Nah, makanya kenapa pada orang yang memiliki gula darah tinggi, mereka itu baru sadar kalau sudah kondisi lukanya udah mulai kehitaman ya, mulai infeksi, baru mereka mulai sadar. Karena tadi gula darah yang tinggi itu menutupi ya, sehingga tidak mampu memberikan sinyal, bahkan mempengaruhi syaraf tubuh kita ya, memberikan respon bahwa ini ada sakit, ini ada luka begitu, dan lambat pembentukan fibrinogennya dalam darah kita, sehingga yang namanya pembekuan darah itu tidak mudah terjadi, sulit untuk terjadi. Bahkan tidak hanya itu ya, kalau kita minum propolis ini membantu mempercepat penyembuhan luka. Pada orang yang gula darah, ingat mereka akan susah ngalamin penutupan atau pembekuan darah ya, sehingga lukanya itu tidak mudah sembuh, susah sembuh begitu ya, lambat sembuh. Kemudian dia mengontrol kolesterol dan asam urat dalam tubuh kita, dalam darah kita. Kemudian propolis ini membantu mengatasi terjadinya radang gusi. Ada orang yang mengalami gula darah yang tinggi, kemudian dia mengalami sakit gigi atau radang gusi atau giginya berlubang. Itu paling bahaya juga loh. Kenapa? Ini akan berdampak pada kesehatan tubuh kita, apalagi kalau gulanya tinggi. Nah, kemudian kalau suka dikorek ya, menggunakan tusuk gigi, menggunakan Besi bahan-bahan gitu ya? yang bahaya, itu bahkan bahaya sekali. Karena tadi kembali lagi, gula darah yang tinggi merupakan tempat berkembang biaknya kuman ya, ini bahaya. Kemudian juga kalau kita mengkonsumsi alpha propolis ya, propolis ini mengandung polifenol yang cukup tinggi sebagai antibakteri, antiinflamasi. Belum lagi kemudian sebagai antioksidan. Dan jangan lupa glukosa yang menumpuk ini akan diubah menjadi aglikon, senyawa lebih kecil, dan dibuang oleh tubuh kita. Bahkan tidak hanya itu, kenapa kita harus konsumsi propolis? Karena propolis mengandung penguat daya tahan tubuh, sehingga pada masa sekarang ya, apalagi COVID-19 yang merajalela, Omikron, belum lagi katanya ada son lagi Omikron, anak dari Omikron, ini sangat baik. Kenapa? Karena orang diabetes memiliki kerentanan yang lebih ya daripada orang yang tidak memiliki gula darah yang tinggi. Dan yang terakhir, kenapa kita harus konsumsi alpha propolis yang mengandung real propolis? Karena pada orang yang gulanya tinggi, dia itu gampang dan mudah pikun. Nah ya, mengganggu kemampuan ya, kesehatan sel-sel otak. Makanya kenapa kalau orang yang tinggi gula dia gampang bingung gitu ya, bingung apa ya tadi aku ngapain ya, aku kerjain apa ya. Nah itu karena tadi gula yang tinggi membuat dia menjadi mudah pikun. Apalagi pada orang lansia, terjadi proses penurunan degeneratif juga bagi tubuh mereka, sehingga memang harus ya mengkonsumsi alpha propolis untuk membantu ya supaya tidak cepat pikun. Oke, dan untuk cara rutinnya nih ya untuk kita konsumsi alpha propolis bagaimana nih Mbak Shirley, bisa dibagikan buat sahabat sehat juga? Iya, cara rutin mengkonsumsi alpha propolis sangat mudah sekali. Jadi ini kan bentuknya sediaannya cairan ya, drop begitu. Dan ini kalau diteteskan dia tidak berwarna merah tetapi berwarna putih. Ini benar-benar real propolis ya. Sehingga cara pakainya gimana? Sangat mudah. Ada dropnya ya, ada tetesnya, ada pipetnya. Itu kita teteskan dalam air. Jadi sediakan dulu air di gelas.
100 cc air ya, kurang lebih 100 cc air dalam gelas. Kemudian kita ambil alpha propolis ya dengan cara diteteskan 6 tetes. Kemudian kita aduk menggunakan sendok plastik. Alpha propolis mengandung banyak sekali fitokimia yang beragam yang dibutuhkan tubuh kita, sehingga kita harus menggunakan sendok plastik. Jangan menggunakan sendok dari bahan perak atau dari bahan aluminium ya, dari besi. Karena apa? Karena takut terjadinya efek kimia yang tidak diinginkan tubuh kita. Jadi supaya hasilnya maksimal, dia netral ya, sehingga waktu diaduk menggunakan sendok plastik itu akan lebih maksimal diserap oleh tubuh kita. Kemudian kita minumnya pagi, siang, sore atau pagi, siang, malam. Setelah makan, sebelum makan tidak apa-apa, apalagi di zaman sekarang. Kemudian kalau kita sudah minum, kita mau teteskan lagi di bawah pangkal lidah kita, boleh diteteskan langsung. Ini juga berbeda rasanya, sensasi hangat, asam, manis bercampur menjadi satu ya. Karena apa? Karena tadi real propolis ya, tidak ada kandungan yang lain, sehingga membantu tubuh menjadi lebih sehat. Nah, pada anak-anak umur 2 tahun ke atas sudah boleh diberikan berapa tetes? 2 sampai 3 tetes ya pada anak-anak. Langsung diberikan bisa, dicampur di susu juga boleh ya. Pada ibu hamil juga boleh diberikan, apalagi ibu hamil kan dia mengandung bayi ya dalam tubuhnya dia, dalam kandungannya dia supaya lebih sehat, ibunya juga lebih kuat, imunitasnya tubuhnya baik, jadi bisa dikonsumsi. Nah, gimana pada lansia? Justru pada lansia juga sangat baik mengkonsumsinya, Mbak Nita. Kenapa? Karena pada lansia terjadi penurunan degeneratif ya, sehingga tubuhnya itu lebih banyak memerlukan zat-zat fitokimia yang beragam untuk dia melindungi tubuhnya dari paparan penyakit. Oke, terima kasih banyak Mbak Shirley atas edukasinya hari ini, dan juga nih buat sahabat sehat ya. Dengan kita menerapkan gaya hidup sehat dan juga pola makan, konsumsilah makanan yang tepat, kontrol porsi makan, dan juga aktif bergerak dan olahraga teratur. Gak perlu keluar rumah, me time di rumah aja bisa seperti temannya Mbak Shirley tadi sebelumnya, boleh ya. Dan kelola stres dengan baik, istirahat yang cukup, rutin mengecek gula darah, dan satu lagi jangan lupa mengkonsumsi alpha propolis ya. Dan tidak terasa waktu kita sudah di penghujung. Demikian program Ngobras Ngobrol Sehat edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Shirley. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga untuk sahabat sehat, dan kita akan bertemu kembali program Ngobras edisi lainnya. Saya Alfianita pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan Ngobras Ngobrol Sehat.